Rentetan bom bunuh diri di 3 gereja dan Mapoltabes Surabaya, Jawa Timur sangat mengejutkan. 28 orang meninggal dunia termasuk pelaku bom dan 57 lainnya luka-luka. Namun yang lebih menyentakan pelaku bom bunuh diri merupakan satu keluarga. Cara ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. 4 bom mengguncang 3 gereja di Surabaya, Jawa Timur Minggu pagi. 6 terduga pelaku yang merupakan satu keluarga tewas. Dita Oprianto Minggu pagi meledakkan bom di gereja Pantai Costa sambil mengemudikan mobil Toyota Avanza. Sebelumnya Dita mengantarkan istrinya Puji Kuswati dan 2 anak perempuannya, FS 12 tahun dan FR 9 tahun ke Gereja Kristen Indonesia. Puji mengading 2 anaknya sambil meledakkan diri masuk ke dalam halaman gereja. Sementara 2 anak laki-lakinya, YF 18 tahun dan Eva 16 tahun meledakkan diri di Gereja Santa Maria Tak Bercela. Pada malam harinya, sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat, ledakan bom lain terjadi di sebuah rusunawa di kawasan Wonocolo, Sidoarjo. 3 terduga pelaku teror yang tewas juga merupakan satu keluarga, yaitu Anton 47 tahun beserta istrinya Puspita Sari 47 tahun dan anak pertamanya LAR 17 tahun. Sedangkan 3 anaknya yang lain selamat dan dirawat di Rumah Sakit Siti Hodijah Sidoarjo. Kemudian pada Senin pagi, bom kembali meledak di depan Polrestabes Surabaya. 4 pelaku pengeboman yang mengendari 2 sepeda motor diduga juga satu keluarga. 1 anak perempuan pelaku menderita kritis dan tengah dirawat di rumah sakit. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam keras tindakan terorisme di Surabaya yang melibatkan anak-anak sebagai eksekutor bom apapun alasannya. Data yang diterima KPAI menyebutkan, kedua orang tua yang menjadi pelaku bom bunuh diri di Surabaya merupakan WNI yang baru saja pulang dari Suriah. Untuk itu, KPAI meminta agar Kementerian Luar Negeri mendata ulang rekam jejak pelaku apakah masuk dalam daftar yang legal atau justru ilegal. Ini anak-anak menjadi korban, tentu sesuatu yang orang tua itu kan seharusnya menjaga ya untuk kasus ini ya, misalnya menjaga anaknya, melindungi hewan buas saja kan akan berupaya mempertaruhkan nyawanya bahkan demi melindungi anak-anaknya ya, bukan kemudian mengorbankan anak untuk kepentingan ideologi tertentu dari orang tuanya. Kemarahan juga dilontarkan Presiden Joko Widodo. Presiden menyebut tindakan teroris pengecut, biadab dan tidak bermartabat. Presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian segera mengambil tindakan dan tak ada kompromi untuk menghentikan aksi teror. Ini adalah tindakan pengecut, tindakan yang tidak bermartabat, tindakan yang biadab, dan perlu saya tegaskan lagi, kita akan lawan terorisme dan kita akan basmi terorisme sampai ke akar-akarnya. Saya sampaikan kepada polisi, sudah perintahkan kepada Kapolri untuk tegas, tidak ada kompromi dalam melakukan tindakan-tindakan di lapangan untuk menghentikan aksi-aksi teroris ini. Pola pelibatan anak-anak lazim dilakukan kelompok teroris ISIS. Dita Oprianto merupakan pimpinan Jamaah Ansarud Daulah Sel Surabaya. JAD adalah organisasi radikal yang berafiliasi dengan ISIS. Teror bom bunuh diri ini diduga kuat terkait dengan rusuh di Rutan Salemba, cabang Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat yang menyebabkan 5 polisi gugur dan 1 napi teroris tewas. Rusuh napi teroris di Makobrimob dikhawatirkan menjadi awal kebangkitan teroris di Indonesia. Tim Liputan, JAK TV. Halo saudara, selamat malam. Anda menyaksikan Saling Silang JAK TV bersama saya Ratna Dumila. Saudara, peristiwa yang terjadi di Makobrimob dan juga peristiwa ledakan yang terjadi di Surabaya, kemudian hari ini juga ada peristiwa yang terjadi di Pekanbaru Riau, adanya penyerangan di kantor polisi, menunjukkan bahwa rupanya di sekeliling kita ada beberapa pihak yang menganut paham radikal, di mana paham-paham radikal tersebut kemudian berdekatan dengan
adanya sebuah prinsip intoleransi yang kemudian memiliki kecenderungan terjadinya kekerasan di sekitar kita. Bagaimana mengikis adanya paham radikal, kemudian ideologi terorisme yang kemudian menjadi ancaman bagi Indonesia saat ini. Saya akan membahasnya pada malam ini dengan 4 narasumber saya. Saat ini masih hadir 3. Kami masih ada 1 narasumber yang menuju studio JAK TV. Yang pertama, saya bersama Prof. Azumardi Azra, cendekiawan Muslim yang sekarang juga merupakan guru besar UIN. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam, Mas Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Romo Beni, anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selamat malam, Romo. Malam. Saya pertama ke Romo Beni dulu. Romo, sekarang apa yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyikapi peristiwa yang terjadi di Surabaya dan juga di Makobrimob dan hari ini di Pekanbaru? Ya, sejak awal ya, memang kita sudah mencoba membangun satu bagaimana pendidikan nilai-nilai Pancasila itu masuk ke dalam kurikulum ya. Dan kedua, pendidikan guru, training, tapi juga menyasar kepada generasi milenial. Maka bagaimana Pancasila itu tidak lagi doktrinal, tapi menjadi habitus, suatu kuku sistem, cara berpikir, bertindak, berrelasi, tapi lewat sebuah anak-anak sendiri mengalami apakah sebagai pengawalan dari Pancasila itu. Maka kita mencoba lewat dunia bermain, lewat bagaimana dia mensosialisasikan Pancasila dengan memaknai, bagaimana menghormati perbedaan, menerima perbedaan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana anak-anak itu merasakan tidak ada lagi sekat-sekat dalam hidup mereka. Hasil-hasil riset memang melihat kan cukup tinggi kan perbedaan, kemajemukan itu menjadi persoalan. Bahkan risetnya setara selama 10 tahun itu menunjukkan angka intoleransi itu semakin meningkat. Maka ada faktor apa? Pertama, ada banyak faktor yang disebabkan oleh pertama pendidikan. Pendidikan kita itu memang tidak mengajarkan pendidikan yang kritis. Karena tidak adanya pendidikan yang kritis, itu akibatnya orang mudah sekali menerima paham-paham itu tanpa ada mampu untuk membuat counter terhadap paham-paham itu. Jadi masyarakat yang budaya bacanya lemah itu mudah dipengaruhi oleh paham-paham itu. Yang kedua, persoalan bahwa dalam beragama itu kan harus otentik ya. Beragama harus pemahaman secara utuh, tidak lagi pemahamannya parsial. Tapi di hampir semua fenomena, di hampir semua agama mengalami itu. Maka pemahaman agama yang utuh itu akhirnya memudahkan orang memanipulasi kebenaran-kebenaran agama itu untuk menjadi kepentingan-kepentingan tertentu. Oke, Romo, baru-baru ini ada pertemuan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Presiden. Apa yang dibahas terkait juga dengan Surabaya? Situasi itu sebenarnya sebelumnya kan jam 10 sampai jam 12 itu para tokoh agama bertemu hari ini juga di Istiqlal, dari Istiqlal kemudian dipanggil Presiden, diajak untuk berdialog. Bagaimana Presiden menjelaskan situasi saat ini tentang terorisme yang melibatkan orang tua dan anak-anak, dan Presiden sangat prihatin dengan pelibatan itu. Kemudian Presiden mencoba membuat kita semua menjadi tenang, tidak perlu khawatir, sebagai negara itu hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Sehingga tokoh-tokoh agama diharapkan mensosialisasikan kepada warganya, jemaatnya, supaya tidak takut dan khawatir terhadap teror-teror yang selama ini terus terjadi. Karena Presiden meyakinkan pemerintah akan mampu mengatasinya, dan ini harus diatasi bersama. Karena sekarang ini kan berbeda terornya. Terornya melibatkan keluarga. Seperti di Surabaya itu kan hanya beberapa keluarga kan, satu keluarga, sehingga juga menimbulkan korban yang besar dan membawa efek juga kekhawatiran yang luar biasa kan. Nah, maka kita harus sekarang bagaimana para tokoh-tokoh agama itu diharapkan juga melibatkan prestasi umat untuk terlibat dalam pengertian, yaitu secara aktif berperan juga, tidak hanya peranan polisi, tidak hanya peranan pemerintah, tapi masyarakat juga berperan untuk membangun satu semangat kebersamaan. Apakah tokoh agama pada pertemuan dengan Presiden siang tadi juga memberikan masukan-masukan ya, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Pada agama pada komitmen ya, komitmen memberi dukungan terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Dan memang tokoh agama tetap pada keyakinan persoalan ini harus dihadapi bersama. Dan persoalan ini tidak ada kaitannya dengan agama, keyakinan. Tapi persoalan ini adalah persoalan global yang harus kita hadapi dengan ketenangan, tapi juga secara terukur.
Maka kemarin tadi tokoh agama memberi dukungan supaya Presiden segera peraturan undang-undang terorisme itu segera disahkan. Presiden berjanji kalau toh DPR tidak akan mengesahkan, dia akan mengeluarkan Perpu. Nah, akhirnya tokoh agama sepakat dengan apa yang dibuat oleh Presiden. Oke, baik. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, yang menarik, yang peristiwa terjadi di Surabaya, ada beberapa pelakunya. Rupanya ketika kemudian ditelisik adalah keluarga, kemudian mereka juga memiliki tingkat pendidikan yang cukup, beberapa juga dari SMA dan juga fakultas universitas yang favorit. Ada kemudian pertanyaan bagaimana kemudian orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi ini rentan. Tadi Romo Beni mengatakan bahwa biasanya yang terpapar ideologi radikal itu adalah mereka yang memiliki budaya baca lemah. Tapi kelihatannya mungkin kalau kita melihat peristiwa yang terjadi di Surabaya bisa jadi kebalikannya. Malah mungkin orang yang terus membaca dan mencari-mencari. Kenapa kemudian orang-orang yang kita harapkannya, wah ini biasanya daya nalarnya tinggi. Kenapa kemudian bisa terpapar dengan hal-hal seperti ini? Mbak Ratna mengajukan pertanyaan yang kemudian sudah dijawab sendiri sebetulnya. Beberapa rekan saya yang tanda petik mantan teroris, sebutlah demikian, justru bertolak belakang dengan gambaran kepribadian seperti yang tadi Romo indikasikan. Contoh yang paling klasik adalah kita tentu mengenal nama Dr. Azhari. Beranikah kita berasumsi bahwa seorang Dr. Azhari adalah orang yang tidak berpikir kritis? Saya pikir agak jauh panggang dari api. Kemudian tokoh lain semacam Nurdin M. Top, atau tanpa maksud saya untuk menginspirasi pemirsa ya, yang saya katakan adalah saban kali kita menyimak misalnya perdebatan dilakukan oleh Ali Imron atau seorang senior konsultan di salah satu perguruan tinggi negeri di sekitar Jakarta, Nasir Abbas, saya tidak menangkap tanda-tanda bahwa mereka adalah orang yang berwawasan rendah. Saya tidak melihat bahwa mereka adalah orang yang jarang membaca. Saya justru melihat orang-orang yang sesungguhnya sangat terampil untuk kemudian bertukar pikiran, memiliki artikulasi yang sangat baik. Apa yang terjadi pada mereka barangkali, saya yakin Profesor Azumardi lebih tepat untuk menjelaskan ini. Apa yang disebut sebagai kekosongan spiritual, bahkan ada seorang rohaniawan yang menyebutnya sebagai kejahatan spiritual. Apa itu? Sekali lagi Profesor Azumardi yang katakan. Kalau saya pada tataran mikro, mengingat saya sebatas belajar tentang psikologi, teori yang paling klasik, ini adalah penelitian dari, kebetulan kebanyakan penelitian tentang perilaku atau kepribadian teroris adalah di Israel. Ya tentu saja kita pantas untuk menaruh syawasangka mengapa kemudian penelitian itu banyak di sana. Tapi temuannya ada dua benang merahnya. Pertama, terkait dengan kepribadian ada dendam, ada persoalan hidup yang tidak terselesaikan. Misalnya, dua tipe teroris. Pertama, yang disebut teroris adalah orang-orang yang memiliki orang tua. Orang tua punya persoalan dengan negara, orang tua punya persoalan dengan kekuasaan, dan sosok orang tua itu kalah. Anak kemudian menjadi ahli waris, anak kemudian menjadi prajurit untuk meneruskan misi yang tidak terselesaikan yang semula ditanggung oleh orang tuanya. Itu pertama. Yang kedua, tipe kedua adalah orang-orang yang kemudian disebut sebagai teroris adalah orang yang punya persoalan dengan orang tuanya. Namun tidak mungkin bagi orang ini, tidak mungkin bagi anak ini untuk menghukum orang tuanya, untuk mengalahkan orang tuanya. Lalu figur atau objek substitusi adalah objek-objek lain yang memiliki posisi laksana orang tua, yaitu pihak objek yang juga memegang kekuasaan adalah orang tua. Siapa itu? Tak lain tak bukan adalah negara, polisi, politisi, dan seterusnya. Benang merahnya, baik itu teroris tipe pertama maupun kedua adalah orang yang sekali lagi orang yang punya persoalan hidup yang tidak selesai. Itu dari sisi kepribadiannya. Kemudian dari sisi level keberagamannya seperti apa? Acap kali, saban kali kita menyebut teroris, mereka diasosiasikan sebagai orang yang mengumandangkan retorika keagamaan tertentu. Sebut sana, sebut sini, sebelum melancarkan aksi kekerasan mereka. Tapi lagi-lagi riset yang menemukan bahwa tingkat keberagaman mereka sesungguhnya adalah mediocre. Mereka bukan orang yang super taat, memiliki pemahaman super tentang agamanya, tapi juga orang-orang tidak memiliki pemahaman sangat rendah tentang keagamaan mereka. Jadi di tengah-tengah. Jadi berada di tengah-tengah. Nah, itulah gambaran tentang kepribadian maupun tingkat keberagaman para teroris yang ditemukan oleh banyak ilmuwan. Oke, kita nanti akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya bagaimana dengan tingkat kepribadian tadi kemudian berpengaruh dengan bagaimana mereka terpapar dengan paham-paham radikal dan melakukan sesuatu. Tetap bersama kami saudara di Saling Silang Jak TV.